diciptakan kembali dari kandungan mahakala. Sriwijaya dengan asrama agung Sang Maha Guru, tutur sabda dharma pala pada kirti dharma kirti. Berkumandang dari puncaknya si Guntang Mahameru, menaburkan tuntunan suci utama Buddha Sakti. Dan audiens sekalian, pada siang hari ini kita akan segera memulai saja acara konferensi MMM di Palembang yang pertama kali hari ini ya. Baiklah, untuk pertama kali kita langsung ke pembukaan untuk penyambutan top leader MMM hari ini. Mari kita sambut top leader MMM kita. Yang pertama kita panggil saja langsung Ibu Heni Krisya, konsultan 100 dari Palembang. Selanjutnya ada Ibu Ling Siung Ing dari konsultan 100 Bandung. Selanjutnya Bapak Adi Joyoboyo, konsultan 100 dari Manggarai. Selanjutnya Bapak Selamat Riyadi, yang nama bokernya Pak Cepet ya, Cepet. Konsultan 100 dari Malang. Jadi tepuk tangannya. Selanjutnya kita sambut Bapak Surijatmo Kumala, konsultan 1000 dari Malang. Selanjutnya Bapak Dispon Hibamaksa, konsultan 1000 dari Bengkulu. Berikutnya Bapak Awe, konsultan 1000 dari Batam. Selanjutnya Ibu Rita, konsultan 1000 dari Jakarta. Nah ini yang jauh banget. Nah, Bunda Firdaus Bawazia, konsultan 1000 dari Kuala Lumpur. Lalu kita naik ke Bapak Benny Lai, konsultan 1000 dari Jakarta. Dan terakhir Bapak Robertus Julianto, konsultan 10.000 dari Jakarta. Kami persilakan foto bersama.
dua, tiga. Naik. Satu, dua, tiga. Naik. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Naik. Satu, dua. Langsung dibuka boleh? Nanti buka dia. Satu, dua. Sip, ya. Ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Leader kita. Satu, dua, tiga. Mungkin saudara-saudara atau bapak ibu sekalian udah penasaran nih MMM itu apa sih dan ingin mungkin langsung tanya jawab langsung ke pihak yang mengerti tentang MMM itu sendiri. Baiklah, kita langsung saja. Kami persilakan ke Bapak Robertus Julianus selaku konsultan yang ke-10.000 dari Jakarta untuk materinya terkait MMM hal ini. Saya Robertus Julianto, biasa saya dipanggil dengan nama Robert. Dan saya kebetulan saat ini berempati sebagai posisi Kopio Indonesia untuk orang Indonesia. Yang berada dengan saya sudah lebih dari 16 tahun. Jadi Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan penjelasan apa itu MMM. MMM ini tidak seperti yang Bapak Ibu mungkin pernah dengar di luar, ada yang menginformasikan bahwa MMM ini adalah arisan Belanda dan lain sebagainya. Oke, kita lihat apa itu MMM. MMM adalah sebuah singkatan dari Macroeconomic Index. Artinya adalah sebuah dompet raksasa di mana setiap orang boleh menaruh uang di dalam dompet ini kemudian bisa mengambilnya kembali sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan ini adalah milik Bapak Ibu, bukan milik perusahaan. Karena MMM bukan sebuah perusahaan, tapi kita adalah sebuah komunitas. MMM bukan MMM, MMM bukan sebuah perusahaan investasi, MMM juga bukan sebuah bank, dan MMM tidak mengumpulkan uang Bapak Ibu. Di dalam kegiatan MMM tidak ada yang namanya mengumpulkan uang, di mana uang diberikan kepada admin mengelolanya menjadi sebuah investasi dan lain sebagainya. Di MMM ini tidak ada yang namanya mengumpulkan uang. Jadi uangnya ada di kantong Bapak Ibu sendiri. MMM adalah sebuah komunitas sosial di mana para anggotanya mau saling membantu satu sama yang lain secara sukarela dan sadar tanpa adanya paksaan kepada anggota yang lain. Dan MMM adalah sebuah sistem keuangan generasi baru yang bertujuan untuk mensejahterakan seluruh anggotanya secara adil untuk kepentingan kita bersama. Jadi kembali lagi di dalam MMM ini kita membutuhkan sebuah kerjasama antara para anggota atau para member di MMM yang satu dengan yang lain. MMM menggunakan konsep yang sama persis seperti Pak, perusahaan asuransi, perusahaan investasi, maupun mata uang dunia. Dan banyak perusahaan lain di dunia yang menggunakan konsep yang sama, yaitu piramida. Jadi kalau Bapak Ibu belum tahu apa piramida, silakan search atau cek di Google, ada informasi akan piramida. Di perusahaan tempat kita bekerja pun menggunakan sistem piramida. Karena direkturnya cuma satu, presiden direktur. Betul ya Bapak Ibu? Direktur cuma satu dan karyawannya banyak. Bukan direktur yang banyak tapi karyawannya sedikit. Bukan begitu kan? MMM adalah sebuah jaringan sosial finansial dan sudah berjalan sukses di beberapa negara. Kemudian secara singkat dari para MMM, ide untuk menciptakan MMM pertama kali terjadi di Rusia pada tahun sama masyarakat di Rusia
supaya mereka mempunyai kemampuan untuk membeli. Zaman dulu, MLM dilakukan secara tradisional, di mana uang dikumpulkan oleh dia, kemudian ditukar dengan sebuah sertifikat, dan diberikan kembali uangnya kepada yang membutuhkan. Itu berjalan dulu. Tapi di tengah jalan, perjalanan ini ternyata tidak bagus, karena bank merasa tersingkir, kemudian perusahaan-perusahaan investasi merasa tersingkir, akibatnya mereka bersama-sama dan pemerintah menutup usaha ini dengan sebagai bank gelap, dan Sergei Mavrov ditangkap sebagai melakukan kegiatan money laundering, kemudian dan hanya berputar di antara para anggota. Itu bedanya. Sistem MLM diciptakan dan diperjuangkan oleh seorang humanitarian dari Rusia dan seorang pendiri rakyat bernama Sergei Mavrov. Komunitas MLM saat ini sudah lebih dari 35 juta orang yang tersebar di seluruh dunia dan ada ratusan tahun. Dan MLM sekarang dijalankan secara online. Jadi kita sudah ada di India, ada di Bangladesh, ada di Rusia sendiri, ada di Indonesia, dan dalam waktu dekat kita ada di Malaysia, Singapura, semua dibuka untuk MLM. MLM adalah sebuah jaringan sosial finansial. Kemudian MLM adalah kunci kita untuk menuju sebuah kebebasan. MLM dijalankan secara online. Jadi Bapak Ibu tidak perlu meninggalkan pekerjaan yang sekarang dilakukan, tetapi tetap bekerja dan tetap bisa menghasilkan uang dari kegiatan MLM. Dan MLM tidak butuh waktu banyak. Cukup 2 jam sehari, Bapak Ibu sudah bisa menghasilkan uang. Bisa dibuktikan. MLM tidak menjual barang dari jasa, MLM tidak mengumpulkan uang per anggota, dan MLM tidak memiliki pesaing saat itu. Tetapi sekarang banyak sekali website-website yang mulai mendongkrak MLM. Mereka membuat kopi atau clothing dan MLM. Jadi hati-hati kalau ikut di internet, ini MLM yang mana mesti hati-hati. Ada banyak sekarang MLM di luar sana yang mulai mengkloning sistem ini, tetapi uang dikumpulkan. Beda dengan seperti apa? Jangan mentransfer uang dengan jumlah yang berbeda dengan yang diperintahkan oleh sistem. Kalau itu melakukan jumlah yang berbeda, maka akun ibu kan kita blok, dianggap melakukan penipuan. Tapi kan kalau uang udah masuk ke rekening Bapak Ibu, kita akan blok bahwa ibu menipu member yang lain. Itu kita lakukan seperti itu. Jadi kita butuh kerjasama satu dengan yang lain dan butuh kejujuran. Yang kedua, amanah. Kita di sini butuhkan satu kerjasama dari para partisipan. Uang-uang yang ada di dalam kegiatan MLM ini adalah betul-betul untuk kebutuhan kita bersama. Jadi kita inginkan bahwa program ini benar-benar amanah, artinya bahwa waktu-waktu Bapak Ibu akan dititipkan milik member seluruhnya. Maka uang itu nantinya akan diminta kembali untuk ditransfer kepada anggota yang membutuhkan. Jadi itu disebut dengan dana titipan. Dan ini berlaku di MLM. Kenapa? Karena MLM tidak mengumpulkan uang. Jadi kita membutuhkan bantuan dari semua peserta untuk menjalankan roda bisnis ini supaya berjalan lancar dan semua anggota mendapatkan uang. Kemudian ikhlas. Kenapa kita harus ikhlas? Karena Bapak Ibu dalam menjalankan MLM ini, yang bergabung di MLM ini banyak orang, lebih dari ribuan orang. Dan Bapak Ibu akan mendapat perintah untuk melakukan transfer kepada orang yang tidak dikenal sama sekali. Kalau Bapak Ibu tidak ikhlas, jangan transfer. Tapi kalau Bapak Ibu ikhlas dan yakin bisa membantu kehidupan ibu-ibu kemudian hari, lakukan transfer. Jadi butuh yang namanya ikhlas. Karena tidak kenal orang siapa yang ditransfer, siapa yang membutuhkan uang, yang membutuhkan bantuan dari kita, semuanya sistem yang mengatur. Ini bedanya MLM dan kegiatan yang lain. Kemudian menolong. Di dalam MLM ini dikenal yang namanya sistem manager atau ada konsultan seperti yang tadi mungkin Bapak Ibu lihat di depan. Kami sebagai konsultan adalah orang-orang yang memang sudah lulus tes untuk bisa membantu para anggotanya memantau rekening mereka masing-masing. Jangan sampai terblok, jangan sampai bermasalah, jangan sampai sudah ditransfer ada lagi konfirmasi. Itulah tugas dari konsultan.
Dan untuk itu mereka mendapatkan yang namanya leader bonus. MMM menggunakan konsep kepercayaan, di mana tingkat kepercayaan yang anggota itu sangat dibutuhkan. Dan di MMM menggunakan sistem transparansi dalam sistem transaksi mereka sehari-hari. Sistem MMM pertama adalah hari ini Bapak Ibu membantu, maka bulan depan Bapak Ibu akan dibantu dan semuanya ditunjuk oleh sistem. 30% dari dana yang sudah diberikan atau dibantukan kepada anggota yang lain. Jadi di sini bukan investasi, tapi kita membantu anggota sesama anggota dan kita diberikan reward bagi mereka yang telah membantu sebesar 30%. Dan berapa nilai yang bisa kita ambil adalah seluruh uang ibu tambah 30%. Jadi 130% itu bisa kembali semua. Itu biayanya. Pertama adalah Bapak Ibu melakukan atau menyatakan diri ingin membantu anggota lain sesuai kemampuan dan sesuai kerelaan. Dia ada batasan minimum dan ada batasan maksimum. Minimum 100.000, maksimum 10 juta, tidak bisa lebih. Kalau Bapak Ibu membantu orang lebih dari 10 juta, maka kelebihannya dia akan memberikan donasi kepada anggota lain. Jangan hanya melihat dari pintu transfer. Karena kadang ada orang jahat atau orang yang jujur melakukan bukti transformasi. Nah, jadi saya bilang, begitu melihat bahwa ada orang transfer di dalam back office, cek dulu banknya, benar nggak dengan yang saya minta bilangnya. Jangan percaya dengan bukti transfer, karena kadang orang memasukkan itu, banyak orang jahat dan itu yang merusak sistem. Kalau Anda Bapak Ibu terjadi itu, laporkan ke CIO, mereka akan mengganti siapa yang transfer ke Bapak Ibu. Jadi uang Bapak Ibu tetap ada. Apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu untuk mengambil dana? Yang pertama, uang yang pertama Bapak Ibu janjikan untuk memberikan kepada anggota lain sudah keluar semua. Yang kedua adalah tanggal jatuh tempo. Di kami, MMM, tanggal jatuh temponya adalah 15 hari. Jadi kalau 15 hari Bapak Ibu mengambil dana Bapak Ibu, maka nilai persentasenya adalah sebesar 15%. Tapi kalau lewat dari 30 hari adalah 30%. Jadi dalam waktu 15 hari atau 30 hari itu adalah pilihan Bapak Ibu kapan dana yang mau diambil. Itu jaminan. Transaksi Bapak Ibu kelihatan jelas uang yang dari mana, dana apa, dana penerimaan berapa, supaya tidak tercampur dengan transaksi yang lain yang Bapak Ibu. Itu saran dari kami. Ini adalah sebuah ilustrasi deposito melalui dibandingkan dengan MMM. Bapak Ibu bisa bayangkan saat ini deposito kita 1 tahun paling besar sampai 4%. Bagaimana kalau uang Bapak Ibu 1 juta rupiah taruh di bank dalam waktu 3 bulan? Apa yang terjadi? Habis kan? Kurang karena bayar yang namanya dia administrasi, kemudian karena nggak aktif diblok. Tapi dia memang uang Bapak Ibu tambah terus, tidak habis. Itu yang memang Bapak Ibu. Ini adalah tujuan dari kemudian mengubah sistem finansial modern agar masyarakat lebih sejahtera, menciptakan sebuah hubungan finansial yang adil di antara para anggotanya. Ini adalah sebuah rencana daripada pengembangan MMM. Dalam waktu dekat kita membuka MMM Asia. Jangan lupa Bapak Ibu cek di website. Kita sudah buka MMMasia.com. Itu menggabungkan Indonesia, Bangladesh, dan India. Nanti kita masuk juga Singapura dan Malaysia. Dalam waktu dekat ini Bapak Ibu. Dan pusat layanan dimulai di Indonesia. Jadi Bapak Ibu cek di nomor di website-nya, nomor itu adalah orang Indonesia yang terima Bapak Ibu, bukan orang dari luar negeri. Ini adalah data statistik peringkat situs MMM. Bapak Ibu yang mengerti mengenai sistem internet, silakan dicek bagaimana situs MMM di website di Google, bisa cek statistiknya bagaimana. Dan MMM secara global juga sudah cukup banyak, bisa dicek di YouTube, bisa dicek di mana-mana, apa yang MMM jelas sekali di sana.
Ini adalah perbandingan antara multi-level marketing dibandingkan dengan MMM. Yang pertama, di MMM 110% uang dikembalikan kepada anggotanya. Sedangkan di perusahaan MMM hanya sekitar 50% uang dikembalikan kepada anggotanya. Yang kedua, 100% semua anggota memperoleh penghasilan di MMM. Karena di MMM tidak ada kata member terakhir. Kenapa Bapak Ibu? Karena anggota yang lama akan membantu anggota yang baru. Anggota yang baru membantu anggota yang lama. Begitu terus sirkulasi ini berputar. Jadi tidak ada kata-kata yang ada member terakhir di MMM. Pangsa pasar MMM tidak terbatas oleh apapun. Sementara pangsa pasar MLM sangat terbatas. Di dalam MMM, jaringan online akan berkembang dengan sendirinya. Jangan lupa Bapak Ibu bahwa uang akan makin siapapun yang